Analisis kasus yang melanggar sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh kasus yang kami ambil adalah pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM merupakan salah satu bagian dari contoh pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa dan harus diyakini dalam hati dan diikrarkan dengan lisan dan juga ditunjukkan dengan perbuatan. Pancasila asalnya dari dua kata, yakni panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang memiliki arti asa atau prinsip. Pancasila bukan hanya digunakan sebagai dasar negara, melainkan juga harus digunakan sebagai prinsip dan untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, di dalam penerapannya seringkali ada oknum-oknum yang melanggar Pancasila. Mereka melakukan pelanggaran tersebut bukan karena tidak tahu tentang Pancasila, melainkan karena Pancasila tidak dibuktikan dengan tindakan. Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ini bisa berhubungan dengan sila keempat maupun sila yang lainnya. Lalu, apa saja yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM yang berkaitan dengan sila keempat? Berikut ini kami berikan jawabannya. 1. Ada pembatasan berpendapat. Setiap manusia memang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat karena sebenarnya hal ini merupakan sifat asli manusia. Akan tetapi, berpendapat juga harus dibatasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Tujuannya agar pendapat yang dikemukakan tidak sembarangan dan tetap memperhatikan kepentingan atau privasi orang lain yang tidak boleh diganggu. Akan tetapi, pembatasan terhadap pendapat masyarakat secara berlebihan juga bisa menjadi salah satu pelanggaran HAM yang berkaitan dengan sila keempat. Meskipun awalnya dijelaskan tujuan pembatasan ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat seseorang, namun ketika pembatasan dilakukan secara berlebihan juga tidak baik. Yang kedua yaitu diskriminasi jabatan. Pelanggaran hak asasi manusia yang kedua dan masih ada kaitannya dengan sila keempat adalah diskriminasi jabatan. Akan sangat disayangkan jika keberagaman suku yang ada di Indonesia tidak diimbangi dengan kesadaran dan kedewasaan yang baik. Salah satu contohnya adalah pelarangan terhadap agama tertentu untuk bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang sebenarnya perusahaan tersebut bersifat umum. Selain itu, masih ada beberapa tindakan lain yang mendiskriminasi kaum minoritas. Tentu hal ini merupakan pelanggaran yang tidak boleh ditoleransi. Harus ada tindakan dari pihak-pihak terkait dan berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak sampai menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks. Yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu tebang pilih dalam penerapan hukum. Tebang pilih di dalam penerapan hukum juga masuk ke dalam salah satu contoh kasus pelanggaran HAM sila keempat. Setiap masyarakat memiliki hak yang sama di depan hukum. Tidak boleh ada perbedaan antara agama, suku, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Semuanya harus memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan yang sama juga, baik kaum mayoritas maupun kaum minoritas. Tapi kenyataannya masih ada orang-orang yang malah tebang pilih di dalam penerapan hukum. Mereka cenderung pilih kasih terhadap kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok yang lainnya. Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap menjaga nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya. Dan jangan sampai kita melanggar dan menimbulkan dampak negatif yang berpengaruh kepada negeri ini. Terima kasih.